Oke, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan meneruskan materi Firebase Firestore nih. Jadi sekarang idenya kita mau ngapain ya? Kita coba update profile kali ya. Kita update profile. Jadi buka di sini di modul change profile kita. Di sini ada sebuah view nih, kayak gini nih. Oke, ini save, icon button save nih nanti. Kita mau ngapain? Oke, ini udah semua ya. Nah, idenya adalah kita kan punya controller di sini. Mungkin kita pasang di sini aja ya, di controller lokal kita di change profile ini. Nah, kita mau ini teksnya ini dapat dari pas diinisialisasi dapat dari datanya, model user yang sudah kita punya. Nah, gimana tuh caranya? Jadi pas di sini mungkin yang kita lakukan adalah oke, ini teksnya nanti dulu. Ini kita nanti dulu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pasang out C-nya dulu. Get titik find ini ambil dari out controller. Oke, kita udah punya out C-nya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah. Kan di out C ini out C ini kita copy, pasang ini titik. Oh, kita harus pasangnya ini di dalam sini ya. Out C titik. Nah, kita punya ini ada yang namanya user model kita ini yang di sini ya. Kita bisa dapat nama, email, dan seterusnya. Jadi kita mau pasang controller kita, controller titik email C titik text ini kita ubah dulu jadi dapetin dari user modelnya titik email. Nah, seperti ini. Ini kenapa? Oh, dia harus safety. Kemudian selain email kita punya name ya. Kita punya name. Terus ada status juga. Statusnya ini di sini pasang dari status. Kalau dia 0, pasang aja kosong. Kayak gini ya. Nah, kalau misalnya ini udah dibuat, berarti otomatis nanti yang di render awal itu kita ambil dari user modelnya. Nah, sekarang kita mau ganti ini ya. Upload ke database nih, ganti nama, ganti status. Nah, itu gimana caranya? Masing-masing ini kita punya controllernya nih, ya. Jadi yang kita lakukan adalah di sini pas dia ngeklik update nih, kita akan mengupdate di sini. Kita akan menjalankan apa? Kita buat functionnya ya. Pas ini diupdate, klik. Kita buatnya di mana nih functionnya? Kita bisa buat di dalam out kita, karena kita akan mengubah juga kan. Atau kita buat di sini, nggak apa-apa. Kita buat di sini juga boleh. Kalau kita buat di sini, kita harus import Google Sign In juga kan. Nah, itu terlalu ribet. Kayaknya kita harus mengubahnya di dalam folder general kita. Karena profile user profilenya, user modelnya tuh adanya di sini. Jadi kita biar nggak repot, kita pasangnya di sini aja. Ini kita kecilin semua. Ini logout. Nah, sekarang kita di sini bagian profile nih. Bagian profile ya. Nah, di sini kita bisa panggil misalnya namain aja void ini change profile. Change profile ini kita butuh parameter apa? Paling yang diganti itu bisanya nama sama ganti nama, ganti status. Gitu ya. String status. Nah, kayak gini. Nah, yang kita lakukan adalah kita mau ganti ke database-nya.
Ganti database itu gimana caranya? Berarti kita tinggal ambil dari sini, masuk dulu ke mana? Ke collection, kita copy. Ini kita copy, kita pasang di sini. Collection user, nah ini collection reference kita. Kita udah masuk nih ke dalam user. Nah, sekarang kita mau ngapain? Dari user ini, kita panggil dokumennya. Dokumen yang kita panggil itu dari current user titik email. Dari sini. Ya. Bentar, ini di sini pasangnya. Current user email. Nah, kalau kita udah dapet, kita update. Udah sesimpel ini buat ngupdate status. Ngupdate data ya, data profile. Apa yang kita mau update? Yang kita mau update yang pertama itu kita mau update ininya. Ya. Ini kita copy aja nih. Ini sama ya. Kita mau ngupdate ininya. Ini kita copy, paste. Nah, ini kayak gini. Kita mau ngupdate sign in-nya. Kemudian selain itu kita mau ngupdate name-nya menjadi ini. Name yang parameter dikirim. Oke, selain itu kita ngupdate statusnya. Ini jadi status yang kita dapetin. Oke, ini udah semua. Jangan lupa di update add-nya. Update time ya. Di sini kita nulis apa? Update time. Ini kita copy aja. Update time-nya juga kita update. Jadi detik sekarang juga. Update time now. Detik to ISO string. Oke, ini udah semua nih. Jadi semuanya di Firebase kita ini tujuannya buat update Firebase. Nah, sekarang kalau Firebase-nya udah diupdate, model kita masih yang lama. Update model juga nih, kita perlu update modelnya. Update model. Kayak gini ya. Kita perlu update modelnya juga. Maka user yang sekarang kita ganti. Jadi user model kita bisa, user ini ada update-nya nggak? Di sini oke, nggak ada. Jadi kita panggil dia user model. User kita mungkin kita bisa pasang OBX aja ya, biar dia kalau ada perubahan kita bisa pantau dia. Kita bungkus dia dengan OBS. Ini kita buat jadi dia var. Kita save. Nah, ini ada error-error nih. Kita cek dulu errornya. Nah, ini cara masukin datanya. Berarti nggak kayak gini. Karena dia caranya beda ya. Kita buka di dokumentasinya. Get itu kita panggil yang state management. Di sini cara update model gimana? Kita cek ke bawah. Oke, ini model nih kayak gini ya, OBS. Kalau mau update model, kita bisa gunain. Bentar. Nah, ini. Nah, OBS digunain. Nah, kalau mau update kita bisa gunain kayak gini nih. Bentar. Ini. Nah, nih. Nah, ini update ya. Jadi caranya itu nggak kayak gini. Caranya itu adalah user titik update. Nah, kayak gini ya. Bisa menggunakan kayak gini katanya, menggunakan update, atau kita bisa menggunakan alternatifnya nih. Kita langsung user dalam kurung kayak gini. Jadi kita bisa gunain user dalam kurung ini. Nah, ini bisa. Ini kita close aja. Nah, ini kita bisa sama aja nih kayak ngupdate ya. Kalau misalnya ini udah, berarti caranya yang bawah ini error. Jadi di sini kita mau update model kayak gini. Masukin ke dalam sini. Nah, ini kita update apanya? Kita mau update last sign in. Ya. Ini jadi apa? Kemudian kita mau update nama ya. Kalau misalnya dia mau ganti nama. Kita mau update status juga. Oke, kita update time juga kita update. Update time ini kita update juga. Nah, data ini dapat dari mana? Kita ambil dari
ini namanya jelas pasang yang ini ya, nama, status, sama dia. Yang kita upload ke Firebase sama yang ini, karena parameternya dari sini. Tetapi kalau misalnya user credential, nah ini last sign in-nya mungkin kita bisa ambil dari sini ya. Ini date time now, atau kita ambil dari datanya. Kalau ambil dari datanya juga bisa. Update, bukan update, user titik doc current user email. Kita ambil get datanya juga bisa kayak gini. Tapi ini terlalu panjang ya, jadi kita samain aja. Yang kita pasang ini kita copy, kita pasang di sini. Dan yang ini date time now, ini kita biar dia sama nilainya, kita panggil di sini ya. Jadi sebelum ini kita pasang dulu final atau enggak string date sama dengan ini. Nah ini kita tinggal pasang sini karena nilai value-nya bakalan sama. Oke, ini kita udah update model. Kalau misalnya udah change profile, udah berhasil, coba user ini ada refresh-nya nggak? Refresh. Nah ini kita refresh. Kalau ini kita udah save, ini ada error lagi nggak? Nggak ada. Out. Ini errornya di mana ya? Di bagian mana nih? Kita coba cek, kita buka ini. Oh, di auto login nih error nih. Nih ya. Jadi ini kita pasang kayak gini. Oke. Kita save. Nah, ini error juga nih di bagian mana? Change profile. Ini error di bagian ini. Ini error kenapa? Karena dia OBX ya. Kita ambil value-nya nih. Kita harusnya user titik value titik email. Nah, kayak harusnya kayak gini ya. Oke. Ambil dari value-nya. Di sini ambil dari value-nya karena dia tipenya user ini RX user model ya. Jadi bukan ini karena kita OBX dia. Kalau misalnya ini udah selesai semuanya, maka kita save, change profile. Ada lagi yang error. Ini di profile juga nih, di profile error. Ini kita ambil dari value-nya. Ini juga kita ambil dari value-nya. Yang ini kita ambil dari value-nya. Sama yang ini juga. Value titik email. Oke, ini semuanya udah benar. Yang harus kita lakukan adalah sekarang ini function ini dijalankan di mana nih? Function change profile ya. Kalau kita udah refresh, artinya kita udah mengubah semuanya dari Firebase juga udah berubah. Change profile ini kita klik di bagian bawah. Kita mau ngapain pas ini diklik? Kita panggil auc-nya titik update auc titik kita apa change profile ya, change profile. Nah, ini kita butuh dua parameter yaitu name sama status. Name-nya kita bisa ambil dari controller titik name c titik text. Yang statusnya juga kita bisa ambil dari sini. Controller titik status c titik text. Nah, ini bisa kayak gini. Kita save, nanti akan dia otomatis ganti. Nah, ini kita coba cek dulu ya. Mungkin karena dia OBX, jadi di mana ya yang kita bungkus email ya. Di sini ada controller email C. Oke, kita jalanin dulu deh. Kita coba cek di sini simulator. Kita coba ganti ya. Ini juga backgroundnya ini kita belum ganti nih. Avatar glow ini kita copy aja dari yang profile. Di sini ada child aja nih, kita ganti jadi child. Ya, ini kita close. Ini kita ganti jadi child. Oke, ini kita nggak usah menggunakan yang ini. Ya. Kita save. Nah, udah bener ya.
Nah, sekarang kita tinggal run without debug. Kita tes dulu nih ya. Oke, masuk splash screen, auto login nggak? Auto login nggak? Oh nggak. Jadi ini kita coba masuk dulu. Sini ada perubahan tadi. Kita login dengan Google. Continue. Di sini kita coba pilih Andika nih. Oke, masuk di database-nya. Berubah nggak? Oke, berubah ya. Masuk udah bener nih. Nah, sekarang kita masuk ke profile. Dapat nggak? Oke, dapat. Masih. Kita ganti profile di sini. Kita ganti nama Sandika aja. Statusnya halo gitu misalnya. Ini kita update. Kita klik. Coba kita back. Kita back. Kita masuk lagi. 0. Nah, error nih kenapa? Mungkin pas dia berhasil, kita harus kasih tahu nih. Berhasil update misalnya gitu. Misalnya kalau misalnya berhasil update, di sini kita kasih dialog mungkin get titik dialog, default dialog. Ini kita pasang teksnya, bukan teks, title mungkin title sukses, atau enggak ini sebuah teks ya. Oh, string, langsung string. Misalnya congratulations atau enggak sukses. Kayak gini ya. Kemudian di middle text-nya kita pasang profile change profile successful. Sukses. Misalnya kayak gini ya. Change profile sukses. Misalnya. Kita save. Ini buat ngetes aja nih. Nah, di sini di change profile-nya harusnya kita bungkus dia dengan OBX nih. Tapi di mana ya? Yang ini nih. Kita coba refresh. Kita masuk ke profile. Kita coba cek di bug console-nya. Di sini. Ini kita masuk. Oke, dapat profilnya. Kita ganti. Nih, Sandika nih ya. Di database soalnya udah keganti nih. Statusnya juga udah halo nih. Di sini, change profile. Nah, ini udah halo. Kalau misalnya kita ganti lagi, Sandika Rahardi lagi. Halo, update. Misalnya kayak gini, kita update, kita klik. Sukses. Halo, update. Oke, ini kita kembali. Ini tetap Sandika. Nah, karena ini belum di OBX ya, mungkin di profile kita yang kita OBX nih. Ya, di mana tadi kita OBX, dia di sininya nih. Teks ini kita OBX. Kita bungkus dia dengan OBX. Ini jangan lupa ya, kita bungkus dengan OBX. Kita pasang di sini. Jangan lupa email nggak usah, karena nggak bakalan berubah emailnya. Nah, kita save. Bisa nggak nih? Kita klik ini. Oke, ini udah Sandika Rahardi. Kita update profile. Sandika Rah gini misalnya. Kita update. Change profile sukses. Kita back. Sandika Rah. Oke, udah bener nih. Oke, kita masuk lagi error nih. Kenapa nih kita masuk lagi error? Mungkin permasalahannya gara-gara dia pas kita masuk ke change profile ini. Ini ya. Ini permasalahan di sini kayaknya. Permasalahan di sini nih. Mungkin ini kalau misalnya kita tutup, kita nggak dapet datanya ya. Kita save coba. Kita masuk ke profile, kita masuk change profile. Ini kan kosong ya. Kita ganti misalnya. Kita update. Ini udah ke-update nggak? Nah, ke-update kan. Kita back. Ini keganti. Kalau kita masuk lagi,
Nah, 0. Nah, ini 0 yang di mana nih? Kita coba cek dulu di bawah konsolnya. Ini tuh permasalahannya apa nih ya? Change profile view. Build method cache error. Nah, ini. Kenapa nih ya? Kita coba atasin dulu nih. Kita close dulu deh ya. Kita close dulu nih. Kita close dulu, kita buka biar rapi semuanya ya. Biar rapi, kita masuk ke yang tadi change profile. Ini error di sini nih. Di view-nya nih. View kita nih yang ini. Ini errornya mungkin ini kita buka dan di sini mungkin pas dia ditanya nih foto URL nih nggak ada nih kali ya foto URL-nya. Nah, ini mungkin kita OBX dulu nih. Kita bungkus dia dengan OBX. Karena di sini ada user value nih RX boolean. Jadi yang harus kita lakukan adalah membungkus dia. Kita save. Bentar, ini clip RX kayaknya salah pasang nih. Ini OBX bener, ini pasangnya di sini. Oke. Kita save. Nah, mungkin di sini email ada, nama ada, statusnya kalau misalnya dicek ada, coba kayak gini dulu ya. Nah, ini kita coba cek dulu nih kayak gini, apakah dia bisa apa enggak. Kita buka simulatornya dulu nih. Ini kita coba run without debug nih. Kita coba cek dulu ya, error enggak dia. Oke, ini splash screen-nya. Kita udah masuk. Kita coba buka di sini profile. Oke, udah bener. Ini change profile. Kita ganti namanya jadi yang benar. Sandika Rahardi misalnya. Statusnya halo gitu misalnya, kita update. Nah, save. Nah, ini error nih. Oh, berarti data model kita yang nggak dapet nih. Kayaknya permasalahan di sini ya. Nah, di sini kita kalau update menggunakan kayak gini nama, dan dia akan mengoverride kayak gini nih kalau yang gunain kayak gini ya. User model nih kita coba find dulu, kita find. Ini ada 3. Kita gunainnya kalau misalnya kayak gini, dia mengoverride semuanya menjadi kayak gini datanya. Kalau lengkap nggak apa-apa kayak gini full. Ini 1, 2. Nah, ini lengkap full nggak apa-apa kayak gini ya. Tapi kalau yang update-nya cuma sebagian, kita jangan gunain yang kayak gini. Kita gunainnya user titik. Ini kita gunainnya yang update. Nah, ini datanya nih baru. Nah, apa yang kita kita update? File kita user titik value. Bentar. Ini gimana cara update-nya ya? Kita coba buka di sini. Cara update-nya gimana? Ini user this parameter class itself. Nah, ini kayak gini nih cara update-nya ya. Kita mau update yang mana? User. Oke. Kita anggapnya di sini sebuah user juga. User titik kita mau update name-nya. Nah, ini kita update nih. Name-nya dari name gitu misalnya. Name ini update name. Oke. Ini ya. Bentar, ini user kayak gini. Kita ambil dari name. Ini kita update name-nya. Kemudian kita update statusnya. Status. Oh, ini salah. Ini usernya sekali aja ya. Kita update statusnya di sini. Status. Kemudian kita update lagi last sign time nih. Last sign time dari sini kita copy. Kita pasang di sini. Kemudian yang satu lagi kita ambil dari update time. Ini kita copy aja. Ini kita pasang di sini. Update time ini sama dengan ya. Date. Oke, ini titik koma. Nah, ini jangan gunain yang kayak gini. Ini permasalahan di sini pasti. Ya. Model kita nggak kedetek bahwa itu ada. Oke, kita save.
kita masuk ke kita coba refresh ya. Dia datanya udah masuk belum? Kemudian kita masuk ke profile. Oke, ini dapat. Kita cek profile. Sandika aja. Halo, update misalnya. Kita update, cek profile sukses. Oke, ini udah tetap ya, udah bisa. Kita back, udah bisa Sandika. Kita masuk lagi. Nah, ini nggak ada permasalahan. Halo, update 2. Kita update, cek profile sukses. Kita back. Ini udah bisa nih. Masuk lagi, udah bisa nih. Sandika Rahardi. Halo, ini kita hapus. Kalau kita nulin, bisa nggak? Cek profile sukses, nggak ada statusnya dia. Kita masuk lagi, nggak ada statusnya. Oke, udah benar semua ya. Jadi di sini di database-nya juga statusnya udah kosong. Kayak gitu. Nah, ini pembahasan update profile. Mungkin ini kita nanti dulu image-nya nge-chosen karena kita akan membuka galeri atau kayak gimana nih kita bisa update profilnya nih nanti ya. Kita gunain di Firebase Storage. Kita update status dulu nih. Update status juga kita di sini bisa nih. Pas diklik update ini, oh ya cek profile tadi ini belum berlaku nih icon yang ini. Coba ini kita akalin dulu ya. Kita close dulu ininya. Dia jadi di sini update profile, cek profile ini yang button ini kita samain sama yang di bawah. Nah ini kita copy, kita pasang di sini. Oke, ini udah bisa ya menggunakan dua itu. Dan mungkin kita pasang di sini, kita rapihin lagi. Di email pas dia button next, kita text input actionnya, kita pasang text input action titik next. Email ini tipenya mungkin read only ya, read only-nya true. Nah ini read only-nya true, jadi dia kita read only-nya true aja. Jadi dia nggak bisa diubah-ubah. Kemudian yang ini text action-nya nama juga samain. Kalau yang status mungkin dia bisa kita pasang ini done. Ya, jadi pas dia ngeklik status dan berarti kan keduanya udah beres nih. Tinggal di sini kita bisa buat function juga on editing complete. Pas dia ngeklik done itu, dia mau ngelakuin apa? Kita bisa pasang di sini. Copy aja nih. Ini kita copy, ini kita pasang di sini. Kita save ya. Nah, kemudian untuk yang update status ini modelnya mirip-mirip. Di modul update status view ini gampang nih. Jadi disamain aja ya konsepnya. Change profile kita ambil dia status controllernya, ini kita copy. Ini jangan lupa di import dulu. Di sini kita import out controllernya. Oke. Nah, kemudian kita pasang di dalam build context ini statusnya ya. Ini kita copy, kita pasang di dalam sini. Status controllernya. Kemudian di sini kita bisa pasang text action. Text input action titik done. Dan dia punya parameter on editing complete. Jadi dia pas keyboardnya diklik dan gitu ya, udah selesai ngetik, kita bisa langsung mengeksekusi apa di sini. Nah, update status ini berbeda karena parameternya cuma satu. Jadi di out controller kita mungkin kita akan pasang di sini void update status misalnya kayak gini. Update status kita ambil parameternya status aja. Oke, kayak gini. Yang kita lakukan adalah kita update Firebase sama update model juga. Terus kita refresh. Nah, ini kita copy aja semuanya ya. Kita copy. Di sini kita pasang di sini. Ini kita nggak butuh nama, kita hanya status. Ini kita dapat dari datetime now titik time I start string. Nah, ini kayak gini benar. Ini nama nggak perlu, status kita ubah. Ini perlu null safety. Ini oke, datetime now. Oh, ini date ya. Kita perlu date. Sama nih kita buat di sini aja.
Kita pasang di sini date, ini date ya. Kita samain. Oke, udah berhasil. Mungkin di sini update status sukses gitu misalnya. Update status sukses. Oke, ini berhasil ya. Kalau misalnya udah sukses, berarti kita jalanin di sini. Pas dia ngeklik update, yang kita lakukan adalah auc titik update status. Statusnya dari mana? Dari controller ya. Controller titik status c titik text. Nah ini udah nih ke update deh. Kita copy. Pas editing complete juga kita copy. Udah semua ya. Oke, ini udah semua. Jadi kita sudah berhasil update profile sama update status. Kita buka, kita jalanin ulang ya. Kita tes nih. Kita buka main.dart, kita run without debug nih. Oke, ini splash screen kita. Ini kenapa ya auto introduction-nya kok nggak beres nih. Ntar kita coba akalin lagi ya. Kita login, ceritanya kita login menggunakan Google. Kita masuk. Kemudian kalau udah masuk, kita di sini kita udah diupdate nih, ya. Oke, pas kita masuk statusnya kosong. Kita coba change profile, statusnya halo. Kita update, change profile sukses. Ini berubah nggak? Halo, update time, oke udah bener. Ini kita back, ini kita coba update status di sini halo, halo update status. Misal kayak gini kita update, oke sukses juga, udah bisa ya. Nah ini kita coba cek tadi pas logout, kita masuk lagi menggunakan Google ini, apa yang akan terjadi nih? Oke ini masih tetap ada nih, status kita masih tetap ada nih. Status kita itu halo update status. Oke, ini udah semua, udah beres nih berarti aplikasi kita. Langsung ke materi selanjutnya aja.